Saudara-saudari terkasih, saya suka sekali melayani umat di Kalimantan. Dan ketika beberapa teman tahu bahwa saya suka ke Kalimantan, mereka sering heran dan bertanya, "Ada apa sih di Kalimantan?" Dan saya menjawab, "Ada orang." Semula mereka berpikir saya bergurau, karena mereka mengharapkan di sana itu ada acara yang meriah, ada pemandangan yang indah. Tetapi saya serius, di Kalimantan itu ada orang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika saya ke sana, banyak orang kemudian berkumpul, duduk, ngobrol, menghabiskan waktu, bercerita, makan, minum, dan menikmati kebersamaan. Dan itu sudah sulit didapatkan ketika di kota. Habis ada acara, selesai, bubar, hilang semua. Kalau toh ada waktu bersama, biasanya dihabiskan untuk rapat. Jadi rapat. Tidak ketemu orang. Untuk berkumpul di Jakarta harus ada acara yang menarik. Kalau tidak ada yang menarik, tidak mau datang. Atau harus ada pemandangan yang indah, sehingga bisa bersama-sama menikmatinya. Atau ada makanan yang enak. Orang tidak lagi terlalu begitu penting dalam arti kehadiran. Maka saya sungguh bersyukur dan senang sekali menikmati suasana kalau di Kalimantan. Ketika saya di Kalimantan, mereka bukan tidak punya pekerjaan, mereka sibuk, mereka bisa memilih berada di tempat lain, tetapi mereka memilih bersama saya. Itulah yang membuat saya senang. Saudara sekalian yang terkasih, ketika saya membayangkan hal ini, saya merefleksikan lebih dalam. Mungkin roh jahat ketika mereka berdiskusi bagaimana supaya membuat manusia itu jatuh dalam dosa dan jauh dari Tuhan, mereka akhirnya menemukan kesepakatan. Kita buat saja mereka sibuk, tidak punya waktu, mereka pasti jatuh. Dan itu benar. Kebanyakan dari orang-orang di kota besar itu sibuk. Sibuk sampai tidak punya waktu untuk berdoa. Sibuk sampai tidak punya waktu untuk berolahraga. Sibuk sampai tidak punya waktu untuk tanam pohon, jalan-jalan, sekedar menikmati malam. Mereka selalu on the move, terus dalam pergerakan. Maka kalau ada yang meminta tolong, merasa terganggu. Karena dia sedang dalam perjalanan dan harus berhenti memperhatikan. Akhirnya bahkan di dalam keluarga, masing-masing sibuk sendiri. Masing-masing tidak punya waktu untuk duduk bersama, sekedar ngobrol, menikmati kebersamaan. Saudara-saudari terkasih, hati-hati dengan godaan setan yang namanya sibuk. Karena sebetulnya harta yang paling berharga yang kita punya adalah waktu. Karena waktu kita itu singkat. Begitu diberikan, tidak bisa ditarik lagi. Dan itulah hidup kita. Maka mari kita berikan waktu kita. Tanda bahwa kita mencintai. If you love, you give time. Jika engkau mencintai, engkau akan punya waktu untuk bersamanya. Mari kita kurangi kesibukan kita, karena waktu kita itu berarti. Bukan berarti bahwa bekerja itu tidak penting. Penting. Tetapi yang penting adalah keseimbangan. Ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk bersama dengan orang-orang yang kita cintai, menikmati kebersamaan. Dan Tuhan sendiri selalu punya waktu. Karena itu Tuhan mengatakan, "Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman." Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Tuhan menjanjikan akan selalu ada untuk kita, bersama kita. Kita yang seringkali tidak punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Dan memang roh jahat itu penting. Roh jahat itu pinter. Kita beri saja kesibukan, sehingga
kita semua tidak punya waktu dan tidak merasa bersalah karena sibuk ada yang dikerjakan. Pintar sekali. Tetapi kemudian kita tidak mencintai karena kita tidak punya waktu. Kita tidak harus sibuk sebetulnya, karena kita semua diri sendiri yang menentukan acara kita. Kita bisa mengaturnya kok. Tuhan sendiri memberi waktu 24 jam. Maksudnya supaya kita tidak perlu menyelesaikan segala-galanya dalam satu hari. Kita bagi waktu-waktu kita supaya seimbang. Ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ada waktu untuk merenung-renung firman Tuhan dan meresapkannya di dalam hati supaya bertumbuh firman itu dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Ada waktu untuk ngobrol, ada waktu untuk menikmati kebersamaan, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk olahraga. Ketika kita seimbang, kita bahagia dan kemudian bisa mengasihi, bisa memberi waktu. Dan ini yang penting saudara sekalian yang terkasih. Ternyata yang memberi waktu kepada kita terbanyak adalah keluarga kita sendiri. Sebetulnya keluarga kita bisa berada di tempat lain, tetapi dia memilih tetap bersama kita bertahun-tahun. Maka kita harus menghargainya dan harus meluangkan waktu supaya jangan sudah bersama-sama bertahun-tahun tapi masing-masing sibuk, sama saja. Kita mohon rahmat Tuhan, supaya seperti Tuhan, Tuhan berjanji selalu bersama kita. Dan kita berusaha supaya kita juga bisa selalu bersama Tuhan. Tuhan memberkati.